Hai semuanya, selamat datang di channel Tunanetra Zaman Now. Ketemu lagi bersama saya Devian Fernando di sini. Dalam video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua dan memberitahu teman-teman semua tentang pengalaman saya menggunakan One UI milik Samsung. Nah, gimana itu? Ikutin terus video ini sampai selesai dan jangan di skip videonya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tunanetra Zaman Now. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, berikut adalah beberapa kelebihan One UI selama saya menggunakan handphone Samsung beberapa hari ini. Apa aja itu? Yang pertama adalah kemudahan. Nah, seorang tunanetra sangat dimudahkan saat mengoperasikan One UI milik Samsung. Kemudahannya adalah kita dimudahkan untuk mengatur aplikasi ke dalam folder. Nah, ini keren teman-teman. Biasanya kalau di handphone lain kita harus ketuk 2 kali tahan lalu geser aplikasinya ke folder, atau ketuk tahan lalu geser aplikasinya ke folder yang dituju. Tapi kalau di sini cukup kita buka foldernya, tekan 3 titik di kanan atas atau opsi lainnya, lalu tambahkan aplikasi. Nah, di situ kita bisa pilih aplikasi apa aja yang akan ditambahkan di folder lalu klik selesai. Kemudian yang kedua, iklan. Nah, selama saya menggunakan handphone Samsung, saya belum menemukan iklan, atau saya memang belum menemukan, atau memang nggak ada iklan, saya kurang tahu juga. Di sini saya tidak di notifikasi maupun di aplikasi-aplikasi bawaan kayak pemutar video, pemutar musik, file manager, pengaturan, dan sebagainya, saya belum menemukan. Hanya saja mungkin yang selalu muncul notifikasinya dari aplikasi-aplikasinya Samsung. Itu yang selalu sering muncul ya. Oke. Dan yang ketiga adalah banyaknya tombol pintasan. Nah, maksudnya banyaknya tombol pintasan ini, ada beberapa tombol pintasan yang bisa diatur. Kayak misalnya tekan tombol volume atas plus power, kita bisa atur itu mau diletakkan menu apa aja. Misalnya menu menonaktifkan pembaca layar. Ketika menekan tombol tersebut, maka pembaca layar secara otomatis akan dimatikan. Nah, saat menekan sekali lagi kedua tombol tersebut, maka pembaca layar akan dihidupkan. Yang kedua, pintasan yang kedua adalah tekan tombol volume atas plus volume bawah untuk nah, tombol ini juga bisa diatur teman-teman. Sorry, saya tadi agak belibet ya ngomongnya. Tombol ini juga bisa diatur, tekan volume atas plus tombol volume bawah juga bisa diatur. Misalnya di sini kita atur ke set mode dering misalnya. Itu bisa diatur di Samsung. Atau hanyapkan semua suara. Di situ ya kalau nggak salah pengaturannya. Nah, di sini kita bisa atur. Kemudian ada lagi tombol pintasan yang ada di pojok kanan bawah. Nah, pada umumnya kalau di Samsung itu secara defaultnya nonaktif, tapi kita bisa atur di menu aksesibilitas. Nah, jadi ada 3 pintasan tombol. Nah, ini dengan banyaknya pintasan ini jadi mempermudah seorang tunanetra untuk menavigasikan smartphone Android-nya, Android Samsung utamanya ya. Karena di sebelah waktu saya pakai kemarin saya belum menemukannya. Nah, dan yang keempat adalah suara getar dan suara getar sistem dapat diubah, gitu teman-teman. Jadi kita bisa merubah jenis getar yang kita rasakan, sensasi getaran dari handphone ke tangan itu bisa dirubah di pengaturan. Begitu juga dengan suara sistemnya. Suara sistem mencharger, mengeklik tombol itu bisa diubah. Tapi itu udah jadi satu sistem ya teman-teman. Saat kita menggantinya, di situ ada retro dan apalagi ya. Pokoknya saya lupa. Itu ada 4 pilihan. Nah, saat kita ganti, dia keren lah pokoknya. Inilah One UI kayaknya ya. Terus yang kelima dan yang terakhir yang saya temukan di sini adalah yang kelima, sorry teman-teman.
ada gangguan sedikit tadi. Yang kelima adalah kamera dapat berbicara. Nah, saya pernah mereview sebuah aplikasi kamera dari brand sebelah yang handphone sebelumnya saya pakai, pernah saya review kalau kamera tersebut dapat bicara. Gimana cara seorang tunanetra ngambil foto selfie dari kamera bawaannya ya. Nah, di Samsung juga atau di One UI juga ini ada. Fitur ini juga ada nih, teman-teman. Jadi memudahkan, benar-benar memudahkan seorang tunanetra dalam mengambil sebuah gambar atau foto, meskipun ya kadang-kadang masih nggak pas juga ya, tapi lumayan daripada tidak ada sama sekali. Nah, itu dia teman-teman. Oke, itu dia tadi ya teman-teman, pembahasan sedikit tentang One UI. Kenapa saya tidak membahas kekurangannya? Karena saya masih bingung nih teman-teman, kekurangan apa yang ada di One UI, karena saya belum ketemu. Bukan belum ketemu gimana-gimana sih, mungkin ada. Cuman saya berusaha menyesuaikan diri aja dalam menggunakan One UI-nya Samsung. Nah, pada intinya dan kesimpulannya, buat teman-teman yang mungkin udah pakai HP Samsung, silakan tunggu tutorial-tutorial dari channel Tunanetra Zaman Now. Kemudahan apa aja sih yang ada di One UI, dan kesulitan apa yang saya temukan saat menggunakan One UI. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Tunanetra Zaman Now. Oke, mohon maaf juga teman-teman kalau selama beberapa minggu ini saya jarang banget buat konten baru, dan kebanyakan ada beberapa video source yang saya buat dikarenakan kemarin itu ada acara keluarga. Kemudian yang kedua adalah ada problem lain lagi, dan yang ketiga kondisi waktu seperti yang teman-teman tahu ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Waktunya saya bilang lanjut cabut.